Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas pembelajaran daring hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kecemerlangan ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Tokoh muslim dalam ilmu pengetahuan umum ada 8 tokoh ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Ali bin Rabban At-Tabari, di mana Ali bin Rabban At-Tabari ini berasal dari keluarga Yahudi Syria terkenal di Mers. Ali bin Rabban At-Tabari ini merupakan seorang dokter, juga penulis ensiklopedia kedokteran pertama. Selain itu juga sebagai pelopor pediatri dan bidang perkembangan anak. Salah satu karya dari Ali bin Rabban At-Tabari yang sangat terkenal yaitu berjudul Firdaus Al-Hikmah. Yang kedua yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini lahir di Afsiyanah ya, Bukhara. Terkenal sebagai seorang filsuf, ilmuwan dan dokter. Bahkan Ibnu Sina ini mendapat julukan sebagai bapak pengobatan modern. Karya yang sangat terkenal yaitu berjudul Al-Qanun fit Tibb. Dan salah satu pemikirannya tentang konsep an-nafas nih, jiwa manusia itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu jiwa tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Jiwa tumbuhan ini mempunyai 3 daya. Di antaranya yaitu daya makan, daya tumbuh, dan daya berkembang biak. Sedangkan jiwa binatang mempunyai 2 daya, yaitu daya bergerak dan daya menangkap. Adapun jiwa manusia hanya mempunyai 1 daya, yaitu daya berpikir yang disebut dengan akal. Jadi, menurut Ibnu Sina, sifat seseorang itu tergantung pada jiwa yang dimilikinya. Apabila jiwa binatang yang masuk pada dirinya, maka sifat orang itu seperti sifat binatang. Apabila jiwa yang masuk pada dirinya itu tumbuhan, maka sifat tersebut, orang tersebut seperti sifat tumbuhan. Dan apabila jiwa yang masuk pada diri manusia, maka orang itu mempunyai sifat seperti malaikat dan dekat dengan kesempurnaan. Yang ketiga yaitu Ar-Razi. Ar-Razi ini lahir di Rai, merupakan seorang filsuf dan seorang dokter. Bahkan di sini Ar-Razi ini mempunyai semangat yang tinggi, terutama dalam bidang belajar ya, meneliti serta menulis. Di samping itu, Ar-Razi ini memiliki kemauan yang sangat tinggi. Bahkan ia pernah menulis tuh lebih dari 20.000 lembar dalam waktu 1 tahun. Dan di sini Ar-Razi ini terkenal sebagai penulis dengan karya tulisnya yang terbesar itu adalah Al-Hawi ya, yang sangat terbesar karya tulisnya. Di samping itu juga Ar-Razi ini terkenal sebagai dokter yang baik hati dan tidak membebani biaya pada pasien yang berobat. Selain karyanya Al-Hawi, juga ada karyanya yang terkenal yang berjudul Al-Judari wa Al-Hasbat, yaitu yang menangani tentang penyakit cacar dan campak. Yang keempat yaitu Al-Kindi. Al-Kindi ini lahir di Kufah ya. Al-Kindi ini merupakan seorang filsuf terbesar Islam yang pertama. Jadi menurut Al-Kindi ini filsafat merupakan suatu ilmu yang sangat mulia. Ia pun melukiskan bahwa filsafat itu sebagai ilmu dari segala ilmu
Baginya, filsafat itu bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Jadi, tulisan filsafat yang ditulis oleh Al-Kindi itu salah satunya itu tentang jiwa dan roh ya, dibagi menjadi 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Dan daya yang terpenting daya berpikir ya, karena daya itu menyangkut kedudukan manusia menuju derajat yang lebih tinggi. Yang kelima ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini lahir di kota Ghazalah. Al-Ghazali ini berasal dari keturunan orang yang sangat sederhana sekali ya, tetapi yang sangat taat kepada agama. Jadi Al-Ghazali ini belajar agama itu dimulai dari pendidikan ayahnya sendiri, belajar Al-Quran gitu ya. Nah, Al-Ghazali ini terkenal sebagai seorang filsuf dan teolog muslim. Bahkan itu ada beberapa karyanya ya. Jadi ibu sebutkan salah satu karyanya yang dari Al-Ghazali, yaitu berjudul Ihya Ulumuddin. Bahkan di sini Al-Ghazali juga pernah menulis buku ya tentang teolog fikih, tasawuf, filsafat, akhlak, dan autobiografi dalam bahasa Arab dan Persia. Ada lagi yang keenam, yaitu Ibnu Maskawih. Ibnu Maskawih ini dia tuh sangat terkenal ya sebagai ahli sejarah, filsafat ya, seorang moralis, penyair, serta ahli ilmu kimia. Jadi di sini pemikiran filosofis itu tertuang pada 3 buku tentang etika dan moral ya. Ada 3 bukunya itu. Yang pertama ada Tartib Ta'addah, yang kedua Tahzib Al-Akhlaq, dan ketiga Jawidan Khirat. Itu menurut Maskawih filsafat yang ditunjukkan pada moral dan etika. Yang ketujuh ada Jabir bin Hayyan. Ini seorang muslim yang terkenal yang ahli dalam ilmu kimia. Di samping ahli dalam ilmu kimia juga merupakan dokter termasyhur. Selama hidupnya ini Jabir bin Hayyan mendalami ilmu kimia ya. Karya yang terkenal itu ada At-Tajmi dan Az-Zabik As-Sisharki. Yang kedelapan yaitu Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya itu ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini termasuk ilmuwan muslim ya yang berpengetahuan luas, bukan hanya dalam bidang syariat tetapi juga di bidang filsafat, logika, aritmatika, geografi, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia, serta penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin ya. Banyak bidangnya ya. Dalam usia muda ini dia bekerja ya di Baitul Hikmah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Di sini Al-Khawarizmi memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungannya kepada dunia Islam. Bahkan Al-Khawarizmi ini adalah ilmuwan pertama kali yang memperkenalkan ilmu Al-Jabar dan Al-Hisab. Al-Jabarnya ini mulai dari angka 0 sampai angka 9. Sedangkan Al-Hisab ini menggunakan perhitungan matahari ya, bulan. Beberapa karyanya itu banyak sekali. Satunya yaitu tentang Hisab, Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Itulah tadi penjelasan mengenai 8 ilmuwan muslim dalam bidang ilmu pengetahuan umum pada masa dinasti Abbasiyah. Dan banyak lagi ya beberapa karya dari ke-8 tokoh ilmuwan tersebut. Anak-anak bisa mempelajarinya ya, ada di LKS, bisa dibuka-buka ya untuk
menambah wawasan itu ada di bab yang ketiga ya, pada pertemuan pertama. Untuk mengakhiri perjumpaan kali ini atau pembelajaran daring kali ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.